Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, Tadi? jelas, Kak Edi. Oke, saudara. Ya, pagi ini kita mau renungkan tema, ya, bagaimana saudara kita menghadapi zaman akhir ini, ya, dengan jaminan kemenangan yang kita dapat dari Tuhan di masa yang paling sukar sekalipun, saudara. Karena itu kita harus melihat firman Tuhan kaitannya dengan zaman akhir atau akhir zaman, ya. Kita sedang hidup di zaman akhir, ya, mendekati akhir zaman. Akhir zaman itu adalah titik waktu menjelang kedatangan Tuhan, ya. Nah, kita udah di zaman akhir, mendekati itu. Nah, bagaimana kita menyikapi, ya, penderitaan yang kita alami hari-hari ini, saudara? Nah, kita mesti lihat rencana Allah, ya, di akhir zaman ini. Nah, kita mau lihat dulu, saudara, next. Jadi, saudara, kalau kita mau mempelajari tentang akhir zaman, saudara, seringkali orang bingung, nanti akhir zaman terjadi apa aja. Nah, kalau saudara mau menemukan urut-urutan waktunya akhir zaman, bandingkanlah Matius 24 ayat 3 sampai 31 dengan Wahyu 6 ayat 1 sampai Wahyu 19 ayat 16, ya. Nah, kalau saudara bandingkan dua hal ini, saudara ketemu kronologis yang di atas itu. Ya, nah, orang selama ini bingung saudara menemukan urut-urutan waktu akhir zaman karena mereka, saudara, langsung menafsir wahyu. Wahyu itu kalau ditafsir dengan apa, saudaraku, bahasa-bahasa yang simbol, kita membingungkan. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan bahasa terus terangnya. Matius 24 itu udah komplit, berikut urutannya. Tinggal dibandingkan aja, saudara. Langsung saudara ketemu inilah urut-urutan waktu pada akhir zaman. Ya. Nah, saudara, Yesus memulai dengan membahas, saudara, ya, dari Metrai 1, ya, sampai dia membahas ayat 31 itu hari kedatangannya, saudara, ya. Matius 24. Nanti saudara baca sendiri, saya tidak bahas hari ini urut-urutan waktunya, tapi yang saya mau bahas adalah, saudara, ya, bagaimana kita menyikapi penderitaan yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Supaya kita, ya, saudara, bisa melewatinya, ya, dan kita punya jaminan kemenangan. Amin. Ya, coba saudara nanti kalau saudara baca di udah mendekati kedatangan Tuhan, ya, itu di Wahyu 17. Next kita lihat ada jaminan janji Tuhan buat kita, saudara. Ya, dibilang begini, Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa mereka ini? Antikris dan pengikut-pengikutnya. Ya, akan berperang melawan anak domba. Ya, nanti Yesus datang, saudara, mereka akan lawan dia. Inilah perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon itu bukan perang sesama manusia, bukan. Manusia bersatu melawan anak domba itu, saudara. Siapa anak domba itu? Yesus Kristus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Haleluya. Happy ending ceritanya, saudara. Saudara harus pegang ini, happy ending. Wahyu itu happy ending. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Nah, ini yang luar biasa. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Haleluya. Juga akan menang. Nah, diuraikan siapa yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil. Terpanggil. Ya, terus yang terpilih dan yang setia. Nah, perhatikan ini kata yang banyak diulang. Mereka yang dipilih. Nanti saudara baca di dalam Matius maupun Wahyu, ya, orang-orang pilihan. Ya, kalau kita udah dipilih Tuhan, kita pasti terpanggil, ya. Kita pasti dipanggil.
Kapan kita dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih, saudara, oleh Tuhan. Ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita sudah dipilih. Ya, dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Bukan kebetulan, bukan. Bukan mendadak Allah waktu manusia jatuh dalam dosa. Aduh. Ya, misalnya, si Yongki jatuh dalam dosa. Gimana ya? Enggak. Sebelum Yongki lahir, dia udah dipilih. Ya, Hadi sebelum lahir, kau sudah dipilih. Ya, nah karena itu kau pasti dipanggil. Ya, dipanggil itu kapan, saudara? Dipanggil itu waktu kita dengar Injil. Ya, dipanggil waktu kita dengar Injil. Nah, waktu kita percaya kita dibenarkan. Ya, dibenarkan. Nah, orang yang ikut Yesus, orang pilihan, dia pasti setia sampai akhir, saudara. Setia. Nah, inilah orang yang akan menang di akhir zaman, saudara. Orang yang udah dipilih, terpanggil, dan satu lagi dia mesti setia. Nah, ini bagian dia, saudara. Setia itu bagian dia. Ya, dia mesti setia sampai akhir. Ya, nah setia di sini maksudnya setia apa, saudara? Ya, pertama artinya setia tetap beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia nggak menyangkal Yesus, itu dia. Ya, orang yang setia. Nah, kalau dia dipanggil, kalau dia udah dipilih dan dipanggil, pasti dia setia. Masa dia menyangkal? Nggak akan, saudara. Kalau dia benar, ya. Nah, dia tetap beriman. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, dia tetap ikut Yesus. Ya, dia nggak yang tadi itu ya, nggak meninggalkan Yesus, nggak murtad. Jadi kalau orang murtad, saudara, berarti dia ya bukan orang pilihan. Ya, dia tidak dipanggil Tuhan. Karena orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan pasti setia. Ya, jadi dia tetap setia ikut Yesus sampai akhir. Nah, ketiga, arti setia di sini dia tidak meninggalkan komunitas orang percaya, saudara. Karena nanti pada akhir zaman jelas sekali tertulis banyak orang meninggalkan kita, katanya. Ya, jadi memang karena mereka tidak termasuk kita, makanya mereka meninggalkan kita. Ya, saudara. Nah, itu dia, saudara, orang yang setia. Jadi tetap percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, tidak meninggalkan Tuhan Yesus, tetap ikut dia, nggak murtad. Yang ketiga, tidak meninggalkan perhimpunan orang percaya. Kalau dia, saudaraku, orang setia, dia pasti akan seperti itu. Nah, mari kita belajar, saudaraku, siapa yang akan setia nanti. Karena, saudara, penderitaan-penderitaan ini berat sekali. Nah, kita lihat dulu pertama, saudara. Ya, nah, di masa sukar, saudara, ya ada masa sukar, katanya, saudara. Inilah di masa ketika meterai 1 sampai meterai yang keempat dibuka. Ya, meterai 1, ya walaupun ini ada perbedaan tafsiran, saudara, nggak usah pusing, ya. Ada yang bilang itu antikris, ada yang bilang itu Yesus. Ya, kalau saya lebih cenderung itu bukan antikris, bukan Yesus, tapi itu roh penyesat. Ya, kuda putih itu roh penyesat. Disitulah mulainya ajaran-ajaran sesat, saudara, ya. Ajaran sesat itu makanya kuda putih dia seperti apa, saudara? Menyaru. Ya, dia menyaru. Katanya apa? Setan pun bisa menyaru sebagai malaikat terang, kan? Makanya dia pakai warna putih juga. Ya. Nah, ini penyesatan, saudara. Ya, ketika kita lihat dalam zaman ini, penyesatan kan makin banyak sampai hari ini, saudara. Jadi kelihatannya, ya, meterai 1 udah dibuka, saudara. Nah, meterai 2 adalah peperangan. Peperangan, ya, saudara. Dan kita lihat makin banyak, ya, peperangan antar suku, ethnic cleansing di Afrika itu banyak sekali, saudara. Ya, peperangan. Nah, isunya adalah ya udah perang dunia kedua, sekarang mau perang lagi ini, saudaraku.
Ya, kita lihat, nah itu akan terjadi katanya, saudara. Kelihatannya, ya, meterai kedua sudah dibuka, saudara. Nah, meterai yang ketiga, kuda hitam. Ya, ini apa, saudara? Ya, kuda hitam itu adalah, saudara, kesulitan ekonomi. Ya, dan kelihatan sekali sekarang makin sulit, makin sulit, makin sulit, saudara. Nah, kita kelihatannya sudah dibuka ya hari ini, saudara, meterai yang ketiga. Nah, meterai yang keempat, nah kita baca, saudara, itulah kuda hijau kuning. Nah, ya sangat mungkin kita sedang ada di meterai ini, saudara. Mari kita lihat, dibilang gini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, ya, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, dan untuk membunuh dengan pedang. Nah, ini jadi kematian lewat apa, saudara? Pedang, perang, ya, yang kayak gitu. Dan dengan kelaparan dan sampar. Ya, lihat, kelaparan berarti ada kesulitan apa, saudara? Ekonomi. Ya, terus kemudian sampar. Nah, ini dia, saudara. Sampar ini apa? Ya, ini penyakit menular. Ya. Nah, ini pandemi, saudara, yang terjadi sekarang ini. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, ingat, saudara, ya, semua penyakit-penyakit aneh-aneh disebabkan oleh binatang. Ya kan? Virus itu binatang, saudara. Ya, apalagi, saudara, binatang kecil, ya, saudara, kita lihat bakteri itu binatang, ya, binatang-binatang buas, ya, muncul, saudaraku, di bumi ini, membunuh, ya, dan nanti targetnya adalah seperempat bumi ini, saudara. Itu kata firman, ya. Nah, sangat mungkin kita sedang hidup di meterai yang keempat. Kalau kita lihat tanda-tandanya sangat mungkin. Ya kan? Nggak habis-habisnya. Virus ini bermutasi lagi. Ya, dulu ada virus-virus yang, ya, apa itu, saudaraku, SARS lah, MERS lah, ya, apalagi, saudaraku, flu burung, flu monyet, nggak tahu flu apa lagi, saudaraku, AIDS, Ebola, ya, saudara. Nah, sekarang ini COVID-19. Ya, ada lagi varian baru, ya. Nah, saudara, ini akan terus nggak? Terus. Jadi meterai itu dibuka, saudara, itu akan terus, ya. Jadi akan terjadi, saudaraku, di akhir zaman. Inilah masa sukar yang Tuhan Yesus katakan kita akan hidup dalam masa yang sukar. Nah, sekarang gini, saudara, bagaimana kita menyikapi masa sukar ini? Nah, banyak orang nggak ngerti rencana Tuhan, dia nggak ngerti menyikapinya, saudara. Makanya salah sikapnya, sehingga dia malah, saudaraku, akhirnya, saudara, mengalami kekecewaan. Ya, mengalami apa, saudaraku, justru lewat pandemi, lewat peristiwa-peristiwa ini, dia bukannya jadi pemenang, dia makin kalah, makin kalah. Nah, cara kita menghadapinya kita mesti tahu. Next. Nah, ini ayat paralel yang sama di Matius dibilangnya begini. Nah, mari kita lihat, ya, nasihatnya Tuhan Yesus. Kalau saudara ngerti ini, saudara ngerti menghadapi pandemi ini. Kamu akan mendengar apa? Deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, ini saya nggak baca semua, ya, saudara. Yesus lagi ngomong semua ini. Ya, kamu lagi akan dengar penyesatan, kabar perang, balas sampar, ya, apalagi, saudaraku, ya, gempa bumi di sana sini, ya. Kamu akan dengar itu. Nah, apa nasihat Tuhan? Tuhan bilang begini, ya, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang dan yang lain-lain itu, ya. Namun berawas-awaslah, ya, jangan kamu gelisah. Nasihat Tuhan cuma satu aja, jangan gelisah. Itu aja, saudara. Saudara mau menghadapi pandemi ini, jangan
gelisah. Ya, sebab semuanya itu harus terjadi. Apa? Harus terjadi. Tetapi belum kesudahannya. Oh, belum. Masih ada yang lebih ngeri lagi, saudara. Tapi semuanya itu harus terjadi, saudara. Nah, artinya apa? Pandemi ini nggak bisa didoain hilang, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, ini orang Kristen, saudara, doanya pandeminya supaya hilang. Ya, Tuhan, supaya pandeminya nggak ada. Tuhan bilang harus terjadi. Yang kamu mesti siapkan adalah berawas-awas. Itu dia. Jangan kamu gelisah. Nah, ini gelisah. Nah, kita salah doanya, saudara. Tuhan, pandemi ditengking, saudaraku. Berhenti. Nggak berhenti-berhenti itu. Mau sejago apa, saudara, nggak berhenti-berhenti. Karena semuanya ini harus terjadi. Sekali lagi, harus terjadi. Makanya doa kita mesti beda. Nah, nanti kita lihat jalan keluarnya gimana. Supaya kita berawas-awas dan kita jangan gelisah. Jadi, saudara, makanya ayo jangan sibuk, saudara, ngelihat sosmed, aduh ngeri ya gini, ini ngeri begini. Ya betul, itu saudaraku, kita tetap harus berjaga-jaga, berawas-awaslah. Tapi yang paling penting jangan kemasukan virus, ya, virus ketakutan. Itu lebih ngeri. Virus ketakutan, saudaraku, itu lebih ngeri, ya. Nah, saudara, ada cerita, ada orang, saudara, dia tahu nggak, saudara, dia masuk ke ruang dingin, ruang pendingin daging itu, saudara. Ya, dia lagi periksa-periksa daging di sana. Tahu-tahu, saudara, kekunci dia di dalam ruangan itu, saudara. Ketika terkunci, besoknya ditemukan, saudara, orang itu sudah mati. Nah, tapi aneh sekali, saudara. Mereka coba cek, kok ruangnya nggak dingin, saudara. Ya, nggak dingin. Ya, memang lagi nggak ada daging di situ, saudara. Nah, orang ini mati, saudara. Padahal temperaturnya nggak ekstrim. Kok dia mati? Nah, dia mati bukan karena dinginnya, saudara. Dia mati karena ketakutan. Nah, banyak orang di masa pandemi ini, saudara, ya, dia mati karena apa, saudara? Karena ketakutan, ya. Bukan karena virusnya, saudaraku. Ya, karena kebanyakan mati karena ketakutan. Ya, saya nggak bilang, saudara, virus ini nggak bisa membunuh orang, bukan. Tapi kita seringkali, saudara, ya, kita, ya, mati itu, atau kita, saudaraku, mengalami, ya, sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup kita karena kita, saudaraku, ya, tidak berawas-awas, dan sehingga hidup kita gelisah. Takut itu lebih ngeri dari apapun, saudara. Ya, jadi mari kita, saudaraku, buang takut itu. Ya, nanti kita lihat gimana caranya, saudara, ya. Nah, jadi Yesus bilang ini belum kesudahannya. Habis ini ada tantangan yang lebih berat lagi, saudaraku. Nah, itu yang kita mesti siapin. Nah, banyak orang Kristen nggak siap, saudara. Ya, hari-hari ini, habis pandemi udah beres, tenang, nggak siap. Ya, nah, orang yang hidup di zaman akhir mesti siap. Yesus bilang habis ini ya ada yang lebih besar lagi tantangannya. Nah, saudara, siap nggak? Siap nggak yang lebih besar ini? Nah, mari kita lihat apa tantangannya, saudara. Ya, ini dia. Ya, nanti lihat, nah, di dalam gambar itu meterai kelima begitu dibuka. Nah, ada kemungkinan, ya, ini dalam berapa tahun ini meterai kelima udah dibuka, saudara. Meterai kelima ini adalah zaman antikris, masa antikris. Nah, gereja kita percaya 3,5 tahun. Ya, saya tidak menemukan 7 tahun, saudaraku, di dalam Alkitab. 3,5 tahun zaman antikris, dan kita akan masuk. Ya, kita akan masuk ke sana. Kalau enggak mah ngapain Tuhan ingetin, ya, saudara. Nah,
di zaman ini, saudara, dibilang gini, saudara. Matius 24 ayat 10 dan 12. Dan banyak orang, apa? Banyak orang akan murtad. Nah, ini dia tadi. Nggak setia. Ya, tadi. Nggak percaya lagi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mau ikut Yesus lagi, itu artinya murtad. Kemudian meninggalkan perhimpunan orang percaya. Dan join antikris. Gabung sama antikris. Nah, ini akan terjadi. Murtad besar-besaran, saudara. Siapa? Ya, pasti bukan orang pilihan, ya, bukan orang yang terpanggil, karena kalau orang pilihan, orang yang terpanggil pasti setia sampai akhir. Nah, mereka-mereka ini nggak setia, saudara. Nah, ini murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi perhatiin aja, saudara, yang suka kepahitan terus, nggak beres-beres, ya, nggak pernah bikin beres, kepahitan. Nah, jangan-jangan kita menuju ke sana, ya. Nah, kita periksa, saudara. Kalau kita orang pilihan dan kita orang yang terpanggil, pasti kita nggak mau terus kepahitan, saudara. Kita mau mengampuni. Lihat, saudara, banyak orang ya akan murtad. Nah, kata murtad di sini, saudara, aneh sekali, bahasa aslinya skandaliso. Yang artinya, saudara, yang artinya apa? Terluka. Ya, skandaliso itu offended, bahasa Inggrisnya, terluka. Nah, hati-hati dengan orang yang suka terluka, terluka terus di gereja, terluka nggak sembuh-sembuh. Nah, ini dia, saudara. Itulah murtad, ya, orang yang terluka. Nah, kemudian mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, terus banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa banyak orang ini? Yang tadi itu, yang terluka terus, yang saling membenci, saudara. Itu, lihat, saudara, coba aja lihat. Orang yang gampang kena ajaran sesat, saudara, adalah orang yang murtad, adalah orang yang terluka itu, betul? Coba lihat saksi Yehova, nyarinya siapa? Kristen-Kristen terluka. Ya, dicari, kena itu, gampang sekali percaya sama ajaran sesat, saudara. Makanya hati-hati dengan saudara yang sedikit-dikit terluka, nggak mau diberesin, saudara. Nah, itu dia. Itu akan disesatkan. Banyak orang akan disesatkan. Lihat aja yang orang yang pindah ke seberang, saudara. Coba cek. Semua adalah orang-orang yang saudara terluka. Betul? Terluka. Terluka sama pendeta, terluka sama gereja, terluka sama apa, saudaraku, ya, nggak suka. Lihat aja. Yang nyebrang-nyebrang itu kan, kecewa, ya kan? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini dia. Kasih saudara dingin. Nah, saudara kalau udah dingin, nah kita harus hati-hati. Berawas-awaslah kita. Kita hati-hati, saudaraku. Di masa depan ini, di samping ada revival besar, tapi juga ada murtad yang besar, saudaraku. Nah, kita jaga, ya. Nah, jadi saudara, ini situasi yang akan terjadi. Nah, tapi ada yang lebih ngeri lagi, saudara. Tapi Tuhan berjanji, orang percaya, orang pilihannya, tidak kena ini, saudara. Ya, lihat gambarnya di sini. Di masa sebelum berakhirnya zaman antikris, akan dicurahkan, saudaraku, ya, 7 cawan murka Allah, ya, atau 7 sangkakala, saudara, ya. Itu sama aja, sangkakala sama cawan itu sama aja, saudara. Itu itu hal yang sama diilustrasikan dengan 2 ilustrasi yang berbeda, ya. Itu mirip kayak siapa, saudara, Yusuf. Dia dapat mimpi 2, ya, apa, mimpinya Firaun, ya. 7 apa, saudaraku, sapi kurus telen, 7 sapi gemuk, 7 jelai yang apa, kurus memakan 7 jelai yang gemuk.
Nah, waktu ditanya, Yusuf bilang, Baginda, kedua mimpi itu adalah satu. Artinya itu satu peristiwa dengan dua ilustrasi. Nah, demikian juga 7 cawan murka Allah dengan 7 sangkakala itu dua hal yang sama, tapi saudara diuraikan dengan ilustrasi yang berbeda. Kalau saudara nanti ada waktu bandingkan, ya itu ada kesamaan antara saudara itu 7 sangkakala dengan 7 cawan. Nah, terutama cawan yang terakhir, sangkakala yang terakhir, di situ jelas sekali, saudaraku, adalah hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan, saudara. Di cawan dan sangkakala yang ketujuh. Ya, inilah yang disebilang, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ya, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ya, waktu sangkakala ditiup, kita ada enggak, saudara? Atau kita udah kena cawan murka Allah? Ya, nah, kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11 ada jaminan buat kita orang-orang pilihan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ingat saudara, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, tapi Allah mengizinkan kita masuk penderitaan. Jadi nggak ada janji Tuhan lepaskan kita dari penderitaan, nggak ada. Ya, tapi dari murka ada janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak menetapkan kita. Wow, ini keren. Ini janji Tuhan. Jadi jangan takut, saudara. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saudara, janji Tuhan, kita nggak akan kena kalau murka Allah dicurahkan, saudara. Nggak akan kena. Ya, itu sama kayak orang Israel di Goshen. Mereka nggak diangkat dari Mesir, saudara, dari Mesir waktu mereka, saudaraku, kena tulah orang Mesir, tapi mereka dilindungi. Nah, nanti di zaman antikris, saudara, ketika murka Allah dicurahkan, kita nggak kena, saudaraku. Ya, jangan takut. Ya, Tuhan janji kita tidak kena. Nah, inilah penggenapan Wahyu 19, saudara. Wahyu 91. Nah, Mazmur 91 ya. Mazmur 91 yang katanya di kiri mati sekian, di kanan mati sekian ya, tapi Tuhan lindungi kita. Itu ayat persis adalah untuk zaman akhir ini, saudara. Makanya Mazmur 91 belum boleh kita praktekkan sekarang. Tapi kita boleh pelajari bahwa Tuhan ya akan melindungi kita. Nah, makanya kalau orang salah praktek Mazmur 91, kecewa dia. Oh, ada loh orang yang sungguh-sungguh confess ayat itu tiap hari, kena COVID juga, saudara. Kenapa? Loh, apa firman itu bohong? Enggak bohong. Cuma dia salah tafsir. Dia pikir Mazmur 91 dipakainya sekarang. Bukan, saudara. Mazmur 91 di sini. Ini dia. Karena itu adalah Mazmur yang disebut Mazmur tulah. Nah, tulah yang kita akan hadapi nanti akhir zaman ini, saudara. Tulah apa, saudara? Murka Allah yang paling dahsyat. Ya, buat orang yang tidak mau percaya, orang yang menolak ya Kristus, yang melawan, berperang melawan ya Kristus anak domba itu. Udah disediakan jalan keluar, dia tidak mau, saudaraku. Ya, dia melawan Yesus. Nah, ini saudaraku, murka itu disediakan buat mereka.
Tapi kita nggak kena. Nah, di sini nanti Mazmur 91 terjadi ya. Jadi Mazmur 91 boleh nggak diterapkan oleh kita? Boleh, makna rohaninya kita terapkan boleh, saudara. Tapi nanti secara literal terjadinya di sini. Ya, saya nggak ada waktu membahas itu. Sebenarnya saya punya video tentang itu, saudara bisa cek ya. Kenapa banyak orang kecewa dengan Mazmur 91? Karena salah tafsir. Waktunya bukan sekarang, ini waktunya nanti, saudara ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ya masa-masa sukar hari-hari ini, saudara. Nah, saya mau memberikan dua langkah, ya, dua hal yang perlu kita praktekkan, saudara, atau fokus. Yang pertama, mari kita lihat, saudara, berfokus pada pembangunan manusia batinnya. Kalau kita nggak berfokus ke pembangunan manusia batinnya atau manusia roh, kita akan kecewa, saudara. Akan kecewa, ya. Karena hal itu pasti terjadi. Tadi kan Yesus bilang berawas-awaslah, ya. Jangan gelisah karena hal itu harus terjadi. Jadi kita jangan salah. Ya, fokusnya ke apa? Tengking pandemi, fokusnya ke Tuhan supaya cepat selesai. Tuhan bilang enggak akan selesai dulu. Ya, habis ini mungkin ada lagi, saudaraku, virus lain. Nah, kalau kita enggak, kita fokus ke sana, Tuhan, tolong Tuhan. Terus kita berpikirnya gini, jangan bikin apa-apa sekarang, tunggu reda dulu. Ya, kalau saudara tunggu reda, saudara enggak lakukan apa-apa. Justru ini kesempatan di tengah kesempitan. Ya, kesempatan di tengah kesempitan. Nah, bagaimana kita menyikapi penderitaan, saudara? 2 Korintus 4, 16-18. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini, saudara. Saudara, kalau nggak mau tawar hati, jangan fokus ke manusia lahiriah. Nah, kita seringkali fokusnya ke manusia lahiriah. Tuhan, sembuhkanlah aku. Ya betul, Tuhan bukan cuma Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan sudah sembuhkan, ya kan? Karena itu bagian dari penebusan Dia, ya. Tapi kita enggak, kita fokus ke yang lahiriah. Tuhan, tolonglah supaya ekonomi bangsa ini bangkit. Ya bagus sih, ekonomi bangsa ini bangkit, bagus. Ya, tapi tujuan Tuhan lewat pandemi ini, saudara mesti tahu tujuannya apa. Ya, bukan supaya manusia lahiriah kita aman, ya, nyaman, manusia lahiriah kita nggak ngalamin kesulitan. Nah, ini kita udah terpengaruh sama ajaran teologi kemakmuran, saudara. Ini enggak, jangan fokus ke yang lahiriah. Kita akan kecewa. Kenapa, saudara? Akan tawar hati nanti. Karena manusia lahiriah kita memang semakin merosot. Semakin merosot, saudara. Ya, bisa sakit nggak? Bisa. Ya, karena makin merosot. Ya, jadi kita nggak boleh berpikir gini. Kalau dia sakit, wah, di luar kehendak Tuhan ini. Nggak dilindungi Tuhan. Nah, itu salah tafsir tadi itu. Mazmur 91, ya. Saudara, kita makin merosot. Ya, semua kita. Bisa nggak kena? Bisa. Makanya kita mesti tetap jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan, ya. Itu bagian kita memang. Tapi ini yang kita mesti fokus, saudara. Namun, manusia batinnya kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah ini, kalau saudara fokus ini, saudara nggak akan kecewa. Ya, jadi saudara, Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan untuk memperbaharui manusia batinnya kita. Tiap hari kita akan alamin itu, saudara. Nah, jadi saudara mau mengalami renovare, terus ngalamin pembaharuan dari dalam, ya, walaupun luarnya kita makin lemah,
Ya, saudara, luarnya kita ya kelihatannya ya rentan, bisa kena penyakit, bisa. Tapi jangan fokus ke situ, saudara. Tapi Tuhan bisa sembuhin kita, ya. Nah, terus ayat 17 dibilang gini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ringan ini kata Tuhan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kalau saudara tahu apa rencana Tuhan lewat penderitaan, saudara nggak akan lagi bersungut-sungut. Saudara bahkan akan bersyukur di tengah penderitaan. Ternyata penderitaan itu buat Paulus itu ringan. Ya, karena dia mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Wow, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kalau saudara bisa lihat ini, penderitaan itu tidak lagi, saudaraku, mengganggu kita. Bahkan kita bersuka cita dalam penderitaan. Ya, makanya saudara saya makin bersuka cita. Ya, ketika saudaraku pandemi ini terjadi, karena lewat penderitaan-penderitaan, saudara, saya diubah dari dalam makin serupa Kristus. Karena itu tujuannya, Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk pandemi ini, untuk mendatangkan kebaikan, singular, kebaikan, ya singular, bukan kebaikan-kebaikan, kebaikan. Nah, singular. Kebaikan apa? Ayat selanjutnya bilang, karena kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, itu dia, saudara. Jadi, kebaikan di situ adalah merubah kita makin serupa Kristus. Itu dia. Saudara, itu bukan tujuannya. Ya kan? Jadi, kalau pandemi ini terjadi, saudara, jangan doain, Tuhan, stop pandemi, stop pandemi, stop. Tuhan bilang, itu harus terjadi. Harus terjadi. Yang kita mesti fokus adalah, Tuhan, biar pandemi ini terjadi, Tuhan. Tuhan, biar anak-anak-Mu, Tuhan, berespon dengan benar. Bisa melihat rencana-Mu, Tuhan. Supaya anak-anak-Mu mengalami renovasi, mengalami pembaharuan terus-menerus makin serupa dengan Kristus. Walaupun manusia batinnya, manusia jasmaninya merosot, tapi manusia batinnya makin berubah, makin serupa Kristus, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Wow, haleluya. Itu saudara yang kita doain. Ya, tapi boleh nggak kita doain supaya ya di bangsa kita ya penanganan COVID-19 bagus? Ya nggak salah. Itu juga saudaraku bagian kita untuk berdoa ya supaya saudaraku pemerintah melakukan jobnya dengan baik. Yaitu doa, tapi kita saudaraku harus lebih banyak berdoa supaya anak-anak Tuhan yang kena COVID-19 bukan fokus sembuhnya aja, bukan. Fokus dia mengalami ini, renovasi ini. Nah, saya cerita, saudaraku, saya belum pernah ngalamin, saudaraku, pembaharuan yang begitu dahsyat. Ya, sebelum saya masuk ke dalam, ya saya terjangkit virus COVID-19 ini, saudara. Belum pernah. Ya, makanya, saudara, saya bersyukur, saya diizinkan Tuhan masuk ke dalam saudaraku pengalaman terjangkit. Ya, coba tanya Pak Ari. Pak Ari, kalau dia nggak ngalamin itu, mungkin dia nggak punya pengalaman dengan Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Ya, nah bukan berarti saudara yang nggak ngalamin bukan kehendak Tuhan. Dua-duanya kehendak Tuhan. Ada orang diizinkan ngalamin, ada orang diizinkan nggak ngalamin. Dua-duanya, ya. Jadi kita jangan ya kalau yang udah mengalami terus sombong bilang kamu belum pernah ngalamin ya. Aku doain supaya kamu ngalamin. Ya nggak gitu. Tapi orang yang saudara sudah tidak mengalami, nggak boleh menghakimi yang sudah mengalami. Wah, kamu kurang rohani ya, tidak dilindungi ya.
Padahal dia rajin confess Mazmur 91. Kena juga, saudara. Karena salah waktu Mazmur 91 bukan sekarang. Ya, jadi kita fokus ke doain ini, saudara, supaya ngalamin transformasi yang luar biasa. Nah, ini yang pertama. Kedua, atau yang terakhir, ya. Nah, kita lihat, saudara, kita nggak akan bisa bertahan di masa, ya, saudaraku, antikris. Kenapa, saudara? Karena ada masa kegoncangan yang begitu ngeri, saudara, di mana ya orang-orang akan murtad. Nah, ini dia murtad, saudara. Ya, karena kasihnya menjadi dingin, lalu saling berkhianat. Nah, itu dia, saling berkhianat. Ya, jadi kita berkhianat, saudara. Kita tusuk dari belakang saudara kita. Nah, karena itu, saudara, kita mesti praktek tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Nah, ini dia. Ya, komunitas yang terikat janji. Ini dia, Yohanes 13, 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Nah, ini perintah baru itu perjanjian yang baru kepada kamu. Perjanjian lama gagal, perjanjian baru Tuhan kasih kita. New covenant. Ya, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Standarnya apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, inilah perintah baru, inilah new covenant, perjanjian yang baru. Kita terikat janji, saudara. Janjinya apa? Saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ini new covenant, saudara. Ya, ini janji. Kita terikat janji. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini praktek ini, saudara. Praktek komunitas yang terikat janji, saudara. Ya, praktek ini. Nah, makanya paling bisa praktek ini kalau kita ada kompak. Kenapa, saudara? Komsel agak gede, ya, tapi kalau kompak paling ideal praktekin ini, saudara. Supaya kita belajar saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Nah, hanya lewat kompaklah kita bisa belajar saling mengasihi ini, saudara. Ya. Nah, kita makanya kalau dibentuk Tuhan jangan kabur, saudara. Ya. Kita seringkali bilang, aduh Pak Edi, kompak itu indah dari awalnya, Pak Edi. Awalnya indah. Tapi saya makin kenal dia, Pak Edi. Alamak. Saya lihat semua kelemahan-kelemahan dia, Pak Edi. Aduh, minta ampun. Gue udah pengen tinggalin aja nih kompak ya. Aduh, Pak Edi. Ya, kenapa saya tertanam dalam kompak yang kayak begini? Yang ada kekurangannya. Coba kalau saya ada di kompak yang sempurna. Kan enak, saya bisa mengasihi, Pak Edi. Nggak akan, saudara. Ya, dan juga nggak ada komunitas yang udah sempurna. Ya, nggak ada, saudara. Justru Tuhan izinkan kita belum sempurna. Supaya apa? Kita bisa praktek kasih. Contohnya, kasih itu panjang sabar. Mau panjang sabar, saudara? Nah, kalau mau harus ada yang bikin nggak sadar. Ya, nah, bikin nggak sabar, saudara. Panjang menderita. Kalau semuanya udah sempurna, kita nggak bisa lagi mengasihi. Sebab apa? Ya, dia udah sempurna. Ya, kasih itu adalah meresponi ketidaksempurnaan, saudara. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Gimana supaya kita bisa tidak menyimpan kesalahan? Harus ada yang bikin salah. Kalau enggak, kita enggak ada kesempatan mengasihi orang itu. Ya, mengampuni orang itu. Ya, berapa kali kita harus ampuni? 70 kali 7 kali. Nah, ini, saudara, kita mesti hidup dalam komunitas yang begini. Kalau enggak, kita murtad, saudara. Murtad. Ya. Kenapa, saudara? Karena pada akhir zaman, saudara, ini dia problemnya. Kasih akan jadi dingin, orang saling berkhianat. Mari kita jangan berkhianat, saudara. Jadilah covenant keeper. Jadilah orang yang hidup dalam
keterikatan janji saling mengasihi, saudara. Next, satu lagi ayat yang terakhir. Nah, kalau saudara mau mau menang di masa akhir zaman ini, saudara, mesti tertanam dalam komunitas yang terikat janji tadi. Tertanam. Nah, di mana, saudara? Inilah kompak. Paling ideal adalah kompak. Ya, kita praktek saling menggembalakan, saling mengajar, memenangkan jiwa bersama. Ya, dari mana kita tahu? Ini dia, Ibrani 10, 24 sampai 25. Kalau saudara baca, gereja mula-mula tiap kali ketemunya bukan di kelompok gede. Nah, tolong ayat ini banyak yang salah tafsir. Tidak lihat konteksnya, lalu menafsirkan ini adalah ibadah raya. 1.000 orang. Nggak mungkin 1.000 orang kita bisa praktek saling. Di sini ada 3 kata, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Bisa 1.000 orang saling menasehati, saling mendorong, saling memperhatikan. Nggak mungkin, saudara. Kenapa? Kalau mau saling 1.000 orang, 3 bulan mungkin baru selesai ibadahnya, saudara. Ya, nah, jadi ini berarti dipraktekkan oleh gereja mula-mula bukan 100 orang, bukan 30 orang, tapi kira-kira 12 sampai 15 orang. Ya, nah, paling ideal lagi kalau 2-3 orang sampai 4 orang. Itu paling ideal mempraktekkan ini, saudara. Ibrani 10, 24, 25. Nah, apa yang gereja mula-mula praktekkan kalau mereka ketemu? Ya ini, persis. Saling menggembalakan, saling mengajar. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Ya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ini apa, saudara? Saling memperhatikan itu bahasa aslinya, saudara, ya. Kata neo itu artinya saling memperduli. Saling memperduli. Nah, inilah unsur penggembalaan, saudara. Tiap kali kita ketemu di kompak, saudara harus peduli sama teman-teman saudara di kompak. Peduli dia sehat nggak? Peduli ya dia itu bertumbuh nggak dalam Tuhan? Peduli dia kepahitan nggak ya hidupnya? Peduli dia hidupnya sehat nggak ya dalam Tuhan? Itu penggembalaan, saudara. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ketika kita peduli, saudara, kita itu mulai mempraktekkan kasih sebenarnya. Nah, waktu kita saling praktek kasih terus, kasih itu tidak akan dingin dalam diri kita. Ya, jadi saudara, orang pilihan Tuhan, orang yang saudaraku dipanggil Tuhan, pasti orang yang setia mempraktekkan ini, saudara. Mempraktekkan saling menggembalakan. Ketika kita praktek saling menggembalakan, itulah wujud kasih kita kepada Kristus. Dan itu juga membuat kita terus bertumbuh dalam kasih. Itu membuat kita tidak akan berkhianat nanti. Itu membuat kita akan, saudaraku, terus praktek ya komunitas yang terikat janji, saudara. Nah, ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini saya nggak bahas. Pertemuan gereja mula-mula itu kecil, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ada orang yang udah mulai suka tinggalin pertemuan ibadah yang seperti ini, saudara. Nggak perlulah, ya nggak perlulah radikal-radikal, udah, ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti orang yang bisa bertahan nanti sampai Yesus datang, orang yang setia, praktekin saling memperhatikan. Nah, yang kedua, saling menasehati. Nah, kata saling menasehati, ya, kata menasehati adalah, saudara, ya, parakaleo. Nah, ini satu akar kata dengan parakletos. Itu gelarnya Roh Kudus. Jadi saling memperhatikan ini unik, saudara. Bisa 2 artinya. Satu artinya saling menasehati, Saling menasehati ini ada 2 arti.
Satu artinya saling membangun, saling menasehati, saling menghibur. Ini apa? Fungsi nubuat. Nubuat itu saling membangun, saling menasehati, saling menghibur. Itulah parakaleo, ya saudara. Jadi kita ketemu harus lakukan saling bernubuat seorang akan yang lain. Nah, itu dia saudara. Nah, kemudian kalau kita lihat arti lainnya, arti yang kedua, saling menasehati ini juga bisa berarti saling mengajar. Saling mengajar. Nah, makanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Protestan lebih cenderung menerjemahkan bernubuat itu adalah mengajar. Nggak ada salahnya, saudara. Benar juga kalau orang karismatik Pantekosta menerjemahkan itu bernubuat. Tapi kalau orang Protestan mengajar, ya. Nah, benar nggak? Dua-duanya benar. Jadi kalau saya bilang gini, saudara, ya saling menasihati itu adalah saling mengajar secara profetik, itu dia. Saling mengajar tapi pengajarannya profetik sekali, inspirasional. Pengajarannya tepat sasaran, pengajarannya tepat waktunya, pengajarannya menjawab kebutuhan. Itu dia, saudara. Jadi kita mesti terus lakukan dua hal ini, saling menggembalakan, saling mengajar. Saling menggembalakan, saling mengajar. Terus harus makin giat melakukannya, barulah kita bisa bertahan sampai akhir. Nah, jangan pernah meninggalkan, saudaraku, komunitas yang terikat janji ini. Tertanamlah. Alkitab bilang, saudaraku, orang benar akan bertunas seperti pohon seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, siapa itu? Yaitu orang-orang yang tertanam di bait Allah, tertanam. Ya, dia tidak, ya, dia setia terus tertanam di situ, enggak sebentar-sebentar pindah, enggak suka pindah, ya. Aduh, gua enggak suka dibentuk pindah. Nah, orang yang begini nggak akan kuat bertahan. Tapi kalau orang benar yang tertanam di bait Allah, dia akan bertunas di pelataran Allah. Dia akan berbuah-buah sampai tua pun dia akan terus berbuah. Next kita lihat. Nah, ini orang benar, saudara, diumpamakan seperti biji korma yang ditanam. Biji korma itu kalau ditanam, saudara, ditindih sama batu yang berkilo-kilogram beratnya. Ditindih supaya dia nggak hilang di pasir itu. Karena pasir itu labil. Ditindih sama batu. Nah, pohon korma, saudara, kalau dia bertunas, dia berakar dulu. Lihat tuh akarnya. Dalam dia cari air dulu. Kalau udah ketemu air, dia bertunas. Nah, bertunasnya ini hebat, saudara. Batunya tembus. Bayangin, batu tembus sama dia, saudara. Itulah gambaran orang benar yang tertanam di rumah Tuhan. Dia menghadapi tantangan, dia akan menembus tantangan itu, saudara. Dia akan menembus, dan dia bisa hidup seperti pohon korma, hidup di padang gurun, di tengah masa sukar. Orang benar tidak akan kalah. Orang benar, saudaraku, akan menembus masalah-masalah, tantangan, cobaan, dan segala ujian itu, saudara. Dia akan jadi pemenang. Bukan hanya itu, next kita lihat, dia seperti pohon korma yang berbuah lebat. Berikutnya, saudara, kayak gini nih, saudara, buahnya. Wow, keren ya. Di tengah padang gurun bisa kayak gini, berbuah lebat. Next, nah, bukan hanya itu, dia katanya tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini pohon, saudara, tumbuhnya di daerah tandus batu-batuan. Saya pernah lihat, kunjungin site ini. Pohon ini saya juga pernah ambil fotonya, saudara. Ya, bendera Libanon, yaitu diambil dari gambar pohon aras. Tahu, saudara, pohon ini usianya 3.500 tahun kira-kira. 3.000 sampai 3.500 tahun. Dari sejak zaman Daud udah ada pohon ini. Dari sejak zamannya Sulaiman atau Salomo sudah ada pohon ini, saudara. Wow,
Pohon ini kuat sekali, kayunya dipakai buat bangun bait Allah. Ya saudara, kayunya itu keren banget. Pohon ini pohon yang nggak bisa tumbang, saudara. Ya, ditiup angin apa aja nggak pernah tumbang. Nah, ada satu jenis pohon, saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Ini pohon di zaman kita masih kita bisa lihat sebelumnya. Ya, pohon redwood, pohon kayu merah. Redwood atau sequoia. Ini ada di Amerika Utara. Ya, pohon ini tingginya 115 meter, pohon tertinggi di dunia, saudara. Batangnya 8 sampai 10 meter diameternya, saudara. Wih, lebih tinggi dari menara Big Ben di London dan patung Liberty di New York, ya, dan hampir setinggi Monas, saudaraku. Wih, nah orang berpikir ini pohon tinggi gini, enggak. Kalau ditiup angin apa enggak jatuh ya? Ini pohon aneh, saudaraku. Pohon ini ditiup angin sekeras apapun, dia nggak bisa jatuh, saudara. Pohon ini hebat banget, ya. Nah, pernah ditemukan pohon ini udah mati 200 tahun. Ditiup angin, nggak tumbang-tumbang. Udah 200 tahun mati. Kenapa? Orang berpikir ini pohon kuat sekali ya. Berarti akarnya dalam. Mungkin 50 meter akarnya. Enggak, ternyata akarnya cuma 2 meter, saudara. 2 meter, enggak lebih dari 2 meter. Loh kok bisa kuat? Kok bisa? Nah, kita lihat akarnya, saudara ya. Karena pohon ini, saudara, akarnya, tolong ditunjukin next. Nah, dia saling menganyam. Lihat, saudara. Dia saling menganyam. Dia saling berhubungan, berpegangan dengan sebelahnya. Baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Lihat, di atas tanah pegangan. Di dalam tanah pegangan. Ya, ini pohon komunitas, saudara. Pohon ini aneh, kalau ditanam sendirian nggak pernah bisa bertahan, tumbang langsung, saudara. Tapi kalau dia ditanam di komunitas, saling pegangan, wih, pohon ini tahan 2.500 tahun dan tidak bisa tumbang-tumbang. Udah mati 200 tahun masih bertahan. Saudara, ini gambaran ya, komunitas yang terikat janji. Apakah saudara tertanam di komunitas yang terikat janji? Kompak itu, saudara. Saudara tidak akan pernah tumbang menghadapi angin sekeras apapun. Dengar, saudaraku, angin akan makin keras bertiup, saudaraku. Kita udah dekat kedatangan Tuhan. Ya, makin ada angin yang lebih besar lagi. Makanya saudara cepat berkomitmenlah, tertanamlah dalam komunitas yang terikat janji. Bikin janji, kita tidak akan saling mengkhianati. Bikin janji, kita akan saling mengasihi, saudaraku. Karena itu yang akan membuat saudara bertahan sampai Yesus datang, saudaraku. Siapakah yang akan menang? Orang yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia, saudara. Saudara bisa setia kalau saudara ada di komunitas kayak begini. Jadi mari, saudara, jangan tinggalkan perhimpunan, tapi semakin giatlah melakukannya menjelang hari Tuhan. Kita bersyukur sekarang kita bisa ketemu tiap hari, saudara. Puji Tuhan, nggak ada pandemi, kita nggak bisa kayak begini. Saudara, kita mesti bersyukur Tuhan siapin jemaat ini untuk bertahan menghadapi tantangannya makin besar di depan kita. Tapi saya percaya ada jaminan kemenangan. Ada jaminan kemenangan asal saudara pakai, ya, cara itu saudara pakai, ya, saudara gunakan, ya, saudara. Mari kita sama-sama datang sama Dia. Tuhan, biar kami setia sampai akhir, Tuhan. Di tengah pandemi ini, kami tidak mau jadi gelisah, takut. Kami mau fokus kepada pembentukan manusia batinnya kami. Sehingga kami tidak tawar hati, Tuhan. Tuhan, yang kedua, kami mau tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Seperti pohon sequoia, pohon redwood, kami akan bertahan menghadapi pencobaan, tantangan apapun. Dan waktu Engkau datang, Tuhan, Engkau akan berkata, sabaslah hambaku yang setia,
masuklah dalam kerajaanku yang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya mau kembalikan ke teman-teman. Ya, kalau saudara-saudara ada yang mau bertugas, silakan. Ya, saudara feel free untuk stay atau mau meninggalkan. Tapi kalau masih ada waktu, masih mau ada tanya jawab, silakan Pak Adi, saya serahkan. Ya, Kak Edi. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung open mic. Kita ada beberapa waktu ya untuk kita bisa tanya jawab. Silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung open mic. Ya, saya Pak Hadi. Ya, silakan. Ya, pagi semuanya, Pak Edi. Pak Edi, saya mau bertanya, Pak. Tadi yang disebutkan materai yang kelima sampai ketujuh ya, masa suka murka Allah ya. Nah, saya kan beranggapan namanya murka itu pasti levelnya lebih tinggi dari amarah lah, ya kan? Nah, menurut firman Tuhan tuh gambarannya murkanya itu seperti apa, Pak? Apakah seperti yang terjadi pada Lot, Sodom dan Gomora, atau macam-macam bentuknya? Nah, kemudian yang kedua, pada saat situasi itu terjadi, bagaimana kondisi sikap kita anak-anak Tuhan? Apakah kita seperti Lot dan keluarganya lari ya ketika murka itu datang, ataukah masih relevan untuk kita mempraktekkan saling itu, baik sesama anak Tuhan ataupun orang-orang yang kena murka itu, Pak? Itu aja, Pak. Ya, jadi janji Tuhan kita akan terus praktek saling menjelang datangnya hari Tuhan itu ya. Itu kan janji Tuhan. Kenapa kita disuruh makin giat melakukannya? Karena Tuhan jamin kita akan bisa praktek kompak sampai dia datang, praktek komunitas sampai dia datang. Ya, jadi itu yang Tuhan nggak akan pernah membuat kita terganggu. Kita dijamin akan bisa praktek saling ya. Nah, jadi gini, kalau kita percaya, saudara, ya kita seperti orang Israel. Kita ada di Mesir, ya kita tidak diangkat, dikeluarkan dari Mesir, tapi kita dilindungi, saudara. Ya, seperti waktu orang Israel di Goshen. Nah, anehnya gini, saudara, waktu tulah itu datang, awal-awal orang Israel masih ngalamin, ya awal-awal. Ya, misalnya tulah 1 sampai 3. Mulai tulah keempat mereka nggak ngalamin lagi, saudara. Ya, jadi aneh. Ya, misalnya terjadi, saudaraku, satu tulah di Mesir kena, di Goshen nggak ada tulah itu. Ya, nah itu bisa kan terjadi begitu kan? Apalagi di akhir zaman Tuhan udah janji kepada kita. Ya, waktu murka Allah dicurahkan, kita nggak kena, saudara. Kamu tidak ditentukan untuk kena murka Allah tadi kan. Nah, jadi kita pegang janji ini, ya. Nah, nanti contoh ya, nanti tulah kelima, saudara, virus yang sekarang ini belum apa-apa. Nanti tulah kelima, saudara, dikatakan ada satu jenis binatang keluar dari dalam perut bumi. Nah, ini nggak tahu nih bentuknya, virus kah atau bakteri kah atau apa, yang kalau menggigit manusia, katanya saudara, manusia sakit sekali, pengen mati tapi nggak bisa mati, saudara. Nah, ini tulah yang sangat mengerikan. Ya, waktu itu orang please mati aja, please, nggak bisa, saudara, nggak bisa mati. Nah, tapi aneh, binatang ini tidak boleh menyentuh orang yang punya capnya Tuhan. Ya, makanya kita kalau udah punya 777 nggak akan kena tulah itu. Nah, siapa yang kena? Yang ada 666. Makanya orang yang kena cap 666 disiksa oleh tulah itu, saudara. Nah, itulah jaminan perlindungannya, kita nggak kena. Ya, nanti ada tulah batu, ya kan, batu, hujan batu, aneh, batu bisa tahu kepala mana,
Ya, yang belum bertobat, kepala mana yang sudah bertobat, saudara? Kalau yang belum udah bertobat, dia nyimpang dikit, nggak kena, saudara. Tapi kalau batu ini tahu ini kepala belum bertobat nih, kencengan dikit, ya. Nah, saudara, aneh. Nah, itu saudara bisa lihat tula-tula itu tidak akan mengena kepada orang yang adalah orang pilihan tadi itu ya. Nah, saudara, itulah yang dinubuatkan oleh tadi Tesalonika ya. Kamu tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Ya, jadi kita nggak kena, saudara. Murka Allah kita nggak kena. Karena murka Allah hanya buat orang yang menolak Yesus kan. Nah, jadi kita kan udah terima Yesus, nggak kena. Ya, contohnya cap 666, kita nggak kena, saudaraku. Oh, itu jaminan. Siapa yang akan dicap 666? Orang yang namanya tidak tersurat di dalam kitab kehidupan. Itu akan dicap. Dan itu akan apa, saudara? Ya, dia akan mendapatkan cap antikris itu, saudara. Ini Alkitab, bukan kata Edileo, bukan. Oke? Jadi jangan takut, Pak. Murka Allah nggak akan kena sama kita. Tapi penderitaan harus. Ya, penderitaan kita alamin. Ya, sekarang aja udah menderita, coba lihat wajah-wajahnya, wajah penderitaan. Nah, ya, apalagi nanti lebih menderita lagi. Tapi nggak apa-apa, saudara. Kalau kita fokusnya penderitaan itu supaya renovare, terjadi pembaharuan dari dalam. Wah, kita malah bangga. Terima kasih Tuhan, lewat penderitaan saya makin serupa Kristus gitu. Ya, jangan kita mau lari. Orang yang mau lari dari penderitaan itu paling menderita. Ngerti ya? Jadi ada orang yang menderita ya, tapi dia bersuka cita dalam penderitaan itu tadi, bangga dia. Loh, ada ayatnya kan? Orang benar bermegah dalam penderitaan. Coba lihat Adi, dia bermegah nggak nih? Tampangnya ini ya, mesti bermegah dong dalam penderitaan, sudah. Nah, ini rubah paradigma kita. Kalau kita terpengaruh teologi kemakmuran, kalau teologi kemakmuran itu gini, kalau kamu menderita berarti kamu nggak benar. Tuhan tinggalin kamu, kamu kurang beriman. Siapa bilang? Siapa bilang? Nah, itu keliru itu. Nah, ajaran-ajaran itu yang bikin orang Kristen lari dari penderitaan. Lari, dia tidak mau saudaraku menderita. Ya. Jadi kita embrace penderitaan, jangan lari, jangan tolak, saudara, embrace. Ya. Yang nolak tetap menderita. Loh, semua itu harus terjadi. Masa kita tengking, ya kan? Nah, itu dia, saudara. Oke? Ada lagi? Ini kayaknya. Ya, Kak Edi. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau di dalam kompak ada teman kompak yang keluar ya, mungkin karena terluka gitu ya. Padahal sebenarnya maksudnya itu kasih ya, untuk saling membangun, memperhatikan, menegur, mendoakan. Tetapi mungkin salah tangkap ya, sehingga teman kompaknya itu keluar, jadi nggak jawab telepon ataupun nggak jawab WA. Bagaimana cara menyikapinya, Kak Edi? Ya, jangan pernah menyerah sama dia ya. Jadi terus gembala, terus cari dia ya. Terus kita mengasihi tanpa syarat. Praktek, justru ini kesempatan ya, kita praktek kasih. Nah, makanya saya dorong tiap kompak bikin perjanjian. Ya, kita sama-sama doa, Tuhan, kami mau jadi komunitas yang terikat janji. Ya, yaitu kami mau praktekkan perintah baru itu, yaitu kami mau saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita ya, dan kita mau saling mengasihi, praktek ya. Kita bikin janji ya, kayak suami istri aja kan. Suami istri kalau nggak ada janji nikah, kira-kira bubar nggak nanti kalau ada masalah? Bubar. Nah, sama juga kompak ya. Kompak itu adalah komunitas yang terikat janji. Ya, walaupun beda dikit sama perjanjian pernikahan.
Ya, tapi ini perjanjian baru. Ya, ini perjanjian baru. Tiap makan perjamuan Yesus bilang, inilah darah, ya, perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku, kan. Jadi darah perjanjian baru. Ya, Yesus ampuni kita, makanya kita bisa mengampuni satu dengan yang lain 70 kali 7 kali, karena Yesus mengampuni kita tak terbatas. Kita bisa mengampuni orang lain. Praktekkan. Kasih itu menutupi banyak dosa. Nah, itu artinya. Kalau belum banyak, Adi, nah kamu belum mengasihi. Mengasihi Maven, kamu harus banyak mengampuni dia. Ya, puji Tuhan. Jangan menyerah ya, Kak, kata kuncinya. Iya. Ya. Loh, nanti orang-orang yang akan tersesat itu orang-orang yang akan murtad, orang-orang yang kasihnya jadi dingin, kan? Ya. Oke. Oke, Kak. Thank you, Kak. Makasih. Hengki, ada mau bertanya? Udah open mic? Ya, Pak Edi. Yang mau yang kita tanyain sama Pak Edi Leo. Terima kasih atas waktunya, Pak Edi. Hengki ingin bertanya, Pak Edi. Kita kan kalau orang percaya itu diajarkan buat mengampuni. Yang Hengki mau bertanya ini tentang mengampuni. Nah, apabila kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan Yesus itu menang. Nah, cara kita mengampuni sama orang yang bersalah sama kita tuh menurut Hengki, kalau seandainya dia cuman hanya ngomong kita lewat belakang kayak gitu, itu kita bisa mengampuni. Dan ini ada kejadian, contohnya seperti sahabat Hengki yang di Palembang, itu dia disiram air keras sama rekan bisnisnya sampai Tuhan izinkan dia tuh cacat permanen. Dia sampai nggak bisa lihat sama sekali, dia nggak bisa cari uang lagi buat keluarganya, dan itu apakah kita juga harus mengampuni sama orang yang udah berbuat jahat sama kita kayak itu? Sebagai manusia ya, kalau Hengki di posisi kayak gitu, ya sulit buat Hengki mengampuni sama orang yang sampai kejam kayak gitu kan. Dan Hengki mau tanya ke Pak Edi dulu, gimana kalau kita di posisi kayak gitu, cara apa yang harus kita ambil? Apakah kita mengampuni? Apa jalan apa yang kita ambil? Itu sih Pak Edi dulu yang Hengki mau. Oke. Jadi tidak ada satu orang pun Hengki yang bisa mengampuni ya orang lain, musuhnya. Nggak ada yang bisa. Saya juga nggak bisa. Oke? Nah, tapi ini perintah Tuhan. Tuhan bilang begini, ya, ini perintah baru buat kamu. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi cara mengasihinya, ya, ini bisa terjadi kalau kita ya merenungkan bagaimana Tuhan mengampuni kita dulu. Nah, Tuhan ampuni kita berapa kali? Nggak terhitung. Berapa banyak dosa yang dia ampuni? Seluruh dosa kita dia ampuni. Ya, nah renungkan itu dulu. Hutang kita sama Tuhan, itu kita nggak bisa bayar. Ya kan? Nah, orang ini sekarang melakukan dosa sama kita, dibandingkan dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan, mana lebih besar? Dosa kita terhadap Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan ngampuni juga. Nah, itu kan ingat nggak perumpamaan orang yang diampuni oleh seorang tuan, utangnya yang berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau diukur sekarang 1 triliun mungkin. Atau 2 triliun. Saudara bisa bayar 2 triliun. Ya, utang orang. Saudara utang orang 2 triliun bisa bayar? Nggak bisa. Kerja seumur hidup pun nggak bisa bayar. Ya, andaikan saudara ya hidup kerja seumur hidup, mati bangkit lagi kerja, ya mati bangkit lagi 3 kali mati bangkit, belum bisa membayar 1 triliun 2 triliun itu. Nah, sekarang saudara nggak mungkin bayar itu, ya. Tapi saudara dibebasin utangnya, ya. Terus saudara keluar lihat teman saudara, kan perumpamaan itu bilang cuman utang dia temennya berapa? 100 dinar. Ya. 1 dinar itu upah 1 hari. Jadi 100 dinar itu upah upah berapa
berapa 100 hari gaji lah gitu ya. Tapi dia cekek orang itu, bayar nggak kamu? Bayar, kalau nggak aku penjarain kamu. Bocengli, orang ini bocengli, saudara ya. Jadi dia udah dibebasin, dia nggak mau ngampuni temannya. Nah itu ilustrasi itu Hengki. Ya, jadi kalau kita sadar dosa kita begitu besar diampuni Tuhan, masa kita nggak mau mengampuni dosa orang lain yang lebih kecil dibandingkan dosa kita terhadap Tuhan. Nah, mengampuni itu artinya apa? Mengampuni itu artinya ya udah aku lepaskan pengampunan, artinya aku nggak mau balas. Aku tidak mau balas. Aku serahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Nah, kalau kita masih pengen balas, nah itu tandanya kita masih kepahitan. Ya, kepahitan definisinya adalah ingin membalas pakai cara apapun. Ya. Nah, jadi jangan membalas, itu aja. Ampuni dia. Seperti Tuhan nggak balas kita kan. Kalau Tuhan balas dosa kita, kita masuk neraka. Masuk neraka. Kita dibebasin dari neraka. Ya kan? Nah, ampuni orang itu. Nah, tidak berarti kalau kita ampuni orang itu, kita bisa percaya lagi. Enggak. Jadi, ya tidak berarti kalau saya ampuni ya udah saya percaya lagi, harus percaya orang itu, deket-deket lagi, nanti disiram lagi air keras ya kan, malah kepalanya bolong kali ini ya kan. Nah bukan gitu. Jadi mengampuni itu sepihak, terserah dia mau terima nggak terima, saya sudah mengampuni dia. Nah, tapi bukan berarti saya bisa percaya lagi. Untuk bangun kepercayaan perlu waktu. Tapi saya sudah mengampuni. Ya, kalau teringat apa yang dia lakukan tidak luka lagi. Nah, itu tandanya kita sudah mengampuni. Tidak luka lagi ya. Tapi masih ingat nggak? Ingat. Kayak kita kepotong saudara tangannya. Ada luka nggak? Ada. Ada scars namanya ini. Saya ada scars bekas potongan. Bekas luka. Nah, tapi udah sembuh saudara. Lukanya udah sembuh. Kalau dipegang nggak sakit lagi. Nah, itulah tandanya, saudara, kita sudah mengampuni. Walaupun kita ingat peristiwa itu, kita nggak ingin membalas, ya, dan kita apa? Kita tidak luka lagi. Tapi ingat. Nah, jadi nggak boleh bilang gini, lu lupain dong, lupain. Loh, emang hilang ingatan. Masa bisa lupa? Ya, peristiwa itu bisa ingat, tapi nggak luka lagi ya kalau ingat peristiwanya. Itu dia. Oke. Ya, terima kasih Kak Edi. Ya, ada satu pertanyaan lagi di room chat Kak Edi. Bagaimana kita berdoa supaya doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Contohnya ketika kita berdoa untuk orang sakit untuk sembuh. Nah, apakah orang ini memang sakit karena kehendak Tuhan untuk maksud kesembuhan batinnya, atau kita berdoa untuk kesembuhan jasmaninya ya. Jadi bagaimana cara kita berdoa supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, ada dua macam. Kalau orang tidak percaya, kita doain dia sembuh supaya dia percaya Tuhan. Oke, itu dia. Jadi selalu orang tidak percaya, doain kesembuhannya adalah supaya dia percaya. Jadi orang yang belum percaya jangan disuruh percaya dulu baru dia boleh didoain. Enggak. Justru ya dia belum percaya nggak apa-apa, masih kepahitan nggak apa-apa. Tuhan mau sembuhin dia supaya dia tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia bisa percaya Yesus. Itu tujuan kesembuhan buat orang tidak percaya. Nah, buat orang percaya, saudara, ya Tuhan mau nggak sembuhin? Bukan cuma mau, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu saat teduh industri hari ini, ya kan? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan cuma mau, udah sembuh. Ya. Nah, tapi selalu kita harus, kalau doain orang percaya, ingat yang tadi. Tuhan, biar lewat sakit ini Tuhan, Engkau ajar dia Tuhan, supaya dia ya menjadi apa? Ada kebaikan-kebaikan yang dia dapat. Nah, kebaikan singular ya, yaitu tadi itu
dia makin serupa dengan Kristus. Itu didoain, saudara. Tuhan mau nggak? Itu yang paling Tuhan mau. Yang tadi, ya, renovare itu. Nah, saya didoakan, saudara, waktu COVID dahsyat, terasa banget, saudara. Dan saya ngalamin renovare itu, saudara. Pembaharuan. Dan saya ngalami revival yang luar biasa, saudara. Dan saya juga sembuh waktu itu. Ya, tapi yang paling penting saya ngalamin apa? Pembaharuan terus. Dan sejak itu sampai sekarang, saudara. Itu akibat saya melalui COVID-19 itu. Itu pembaharuan terbesar dalam hidup saya. Pembaharuan terbesar yang saya ngalamin. Ya, nah, jadi saudara-saudara yang kena COVID-19 jangan kecewa dan jangan lihat manusia lahiriah kita. Lihat manusia batinia kita. Tuhan mau ubah makin serupa dengan Kristus. Itu yang terpenting. Ya. Oke. Ya, Kak Edi, mungkin karena waktu ya. Oke. Nah, selesai sampai sekarang. Makasih banyak Kak Edi, Kak Ros buat waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu hari Senin depan. Mantap.